Sajian nasi putih dengan aneka lauk pauk dan sayur sederhana ini oleh masyarakat Wonogiri, Jawa Tengah dikenal dengan sebutan sego berkat atau nasi bancaan. Kerap hadir di berbagai acara adat dan keagamaan, hidangan warisan turun-temurun ini dianggap sakral dan istimewa. Bahkan dipercaya bisa menjadi media pengabul segala doa dan harapan. Nasi bancakan, nasi berkat. Siap dikirim ya Bu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Meluncur. Di balik nilai kebaikan dan keberkahannya, nasi bancaan kini tak hanya dibuat untuk acara tertentu saja, tapi juga sudah jadi kuliner yang bisa dinikmati semua orang. Seperti di warung makan sederhana di tepi Waduk Gajah Mungkur ini. Uniknya, meski kini dijual bebas, cara memasaknya masih menggunakan tradisi rewangan alias gotong royong hanya demi mengharap keberkahan. Ya. Rewangan itu yang kayak gimana sih sebenarnya kalau menurut Mbak Sur? Rewangan itu ya masak kumpul-kumpul rame-rame bareng-bareng, iya. Itu juga ini nggak sih terinspirasi dari apa gitu rewangan? Apa ada kegiatan aslinya sebenarnya? Kalau orang sini Wonogiri. Emang dari orang hajatan ya mantu, sunatan itu emang udah pasti rewangan. Iya. Berarti itu sebenarnya tuh sukarela ya ibu-ibu? Iya, sukarela. Dalam tradisi Jawa, setiap melakukan perayaan acara adat seperti tasyakuran, pernikahan, hitanan, dan selamatan, biasanya wajib mengadakan ritual doa bersama. Biasanya sih disebut kenduri atau bancaan. Nah, nasi bancaan dan nasi berkat keduanya jadi sajian wajib di acara. For your info nih Secret Lovers, nasi bancaan dan nasi berkat itu ternyata beda loh. Meski keduanya sekilas terlihat sama dan selalu dibuat serta disajikan dalam satu acara yang sama. Terutama pada isian lauk pauk dan sayurannya, serta fungsi dan tujuan pembuatannya. Kenapa sih Bu kok namanya nasi bancaan, namanya nasi berkat itu tuh ada asal-usulnya atau gimana? Kalau nasi bancaan memang dari dulu Mas, ya. Dari zaman dahulu kayak buat selamatan. Oh, kayak acara apa? Genduri? Iya, genduri. Oh, genduri. Ya. Tapi walaupun itu makanan istilahnya tuh sakral ya, untuk doa-doa, hajatan gitu, dijual gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya. Oh, kalau nasi berkat sama atau ada? Nasi berkat, kalau nasi berkat buat orang hajatan, Mas. Menurut Mbok Sur, perempuan asli Wonogiri yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun sebagai juru masak makanan Jawa, isian nasi bancaan atau nasi berkat untuk ritual adat sejak dulu sudah ada pakemnya. Jadi tidak boleh diubah komposisinya, namun boleh ditambahkan beberapa menu lain seperti jangan lombok ijo alias sayur cabai ijo yang merupakan masakan khas kota Gaplek. Tak hanya sebagai variasi rasa saja, sayur tradisional ini juga bisa menjadi pembeda dengan kuliner nasi bancaan daerah lain. Cara memasaknya pun mudah. Cabai hijau keriting dan tempe yang sudah dipotong-potong ditumis dengan bumbu dasar. Lalu ditambahkan santan kelapa untuk menyeimbangkan rasa pedas cabainya. Buat orang Wonogiri, sayur cabai hijau bukan sekedar masakan, tapi juga sebuah tradisi sekaligus saksi bisu penyelamat warga melawan era kekeringan dan kelaparan yang pernah melanda desa ini puluhan tahun silam. Emang udah dari zaman dahulu emang udah ini tradisinya Mas. Oh, jadi kalau buat orang Wonogiri ini udah jadi? Iya, udah tradisi. Makanan khas ya. Makanan khas? Iya. Tapi kalau buat dibancaannya sama di acara genduri-genduri itu wajib ada? Wajib ada. Oh, wajib ada. Sayur ini selalu ada ya? Selalu ada. Oh, makanya diterapkan di nasi bancaan. Berarti kalau nasi bancaan sama nasi berkat pasti pakai ini? Iya, pakai. Kenapa sih kok harus cabe, tempenya gini, kenapa? Kalau tempe kan mudah dicari Mas. Kalau cabe kan di sini banyak yang nanam cabe. Nah, setelah semua lauk dan sayurnya matang, sekarang tinggal menata isian nasi bancaan dan nasi berkat sesuai komposisi yang telah ditentukan. Cara penyajiannya cukup unik loh. Nasi dan aneka lauk pauk dibungkus selembar daun pisang dan daun jati, lalu dibentuk kerucut.
Sebungkus nasi bancaan biasanya berisikan nasi putih, aneka sayur gudangan, telur rebus, tahu tempe bacem, kacang tolo, dan sambal cabuk. Sedangkan nasi berkat isiannya ada nasi putih, semur daging, bihun kecap, serundeng, dan sayur lombok ijo. Sajian yang juga disebut nasi asul-asul ini nantinya akan dibagikan dan dibawa pulang oleh warga yang mengikuti kenduri. Ini yang akan dibawa pulang kalau nasi berkat ya, istilahnya asul-asul. Sedangkan nasi bajangkan itu yang akan dimakan bersama-sama sambil didoakan. Meskipun terlihat sederhana, tapi dari tampilannya seolah telah mewakili cita rasanya yang benar-benar lezat dan istimewa. Ditambah lagi harganya yang murah meriah, hanya 15 ribuan saja per bungkusnya. Tak heran puluhan pengunjung rela antri dan menunggu dengan sabar hingga sajian khas ini terhidang di meja. Bahkan saking larisnya nih, warung makan ini harus memasak hingga ratusan porsi sego bancaan loh setiap harinya. Sugianto, pemilik warung, awalnya hanya ingin berjualan makanan dengan konsep nikmat sederhana dan bisa mencerminkan budaya lokal Wonogiri. Lantaran teringat masa kecilnya yang gemar makan nasi bancaan dari acara hajatan, lalu tercetuslah ide untuk dijual. Tak disangka, makanan zaman dulu yang ia jual justru diminati banyak pelanggannya. Tak hanya warga lokal saja, tapi juga pelanggan yang datang dari luar daerah. Terinspirasi juga nggak sih ini dari kearifan lokalnya Wonogiri sendiri gitu? Ya, karena gini, masa kecil kami itu makan telur itu kalau dapat sego berkat. Dari kayak gini masa ya? kecil kami itu Rebutan. makanya makanya Udah- pakai ikan asin. Udah bahagia banget kalau Iya, ada orang ngundang dapat ini Iya. ya? Jadi kalau bapak diundang genduri ya Genduri. istilahnya itu, pasti kita nggak makan dulu. Nungguin. Nunggu, karena pasti ada telurnya gitu kan. Menurut catatan sejarah, nasi bancaan dan nasi berkat sudah ada sejak masa penyebaran Islam di Tanah Jawa, tepatnya di era Wali Songo. Berbagai sumber menyebutkan, pada masa itu nasi bancaan hadir sebagai bentuk sedekah yang diberikan kepada masyarakat setelah ritual adat dan doa bersama dilakukan. Harapannya, sedekah yang diberikan bisa membawa keberkahan, baik bagi pemberi maupun penerimanya. Dengan kata lain, tuan rumah yang menyajikan nasi serta lauk pauknya sekaligus memohon doa dan harapan dari banyak orang agar hidupnya senantiasa dipenuhi keberkahan dan kebaikan. Dari sinilah kemudian muncul istilah nasi bancaan yang dianggap sebagai media pengabul doa. Begitupun dengan nasi berkat yang artinya makanan pembawa berkah. Nasi bancaan dan nasi berkat itu sebenarnya sesuatu yang berangkaian ya. Bermula dari nasi bancaan karena dari kata bacaan ya, yang artinya bacaan doa. Jadi nasi itu disajikan di tengah-tengah orang yang berdoa bersama agar hajatnya itu terkabul ya, misalkan merantau ke Jakarta supaya dapat pekerjaan, kemudian rezekinya lancar seperti itu. Itu bancaan. Ya bancaan. Nah kemudian disusul dengan sego berkat. Sego berkat adalah nasi yang dibawa pulang oleh orang-orang yang berdoa tadi. Buat asul-asul. Ya, ada yang mengatakan asul-asul. Makanya berkat itu kan dari kata berkah, ya kan. Jadi semoga apa yang dilakukan itu mendapatkan berkah dari yang kuasa begitu. Sugianto percaya, di balik nikmatnya sajian istimewa sego bancaan, ada banyak faktor yang menjadi kunci keberhasilannya. Dari lantunan doa yang dipanjatkan, sampai para juru masaknya yang senantiasa membuat dan menyajikan masakan dengan sentuhan rasa dan keikhlasan. Kalau Pak Sugi memberdayakan atau istilahnya memperkerjakannya kebanyakan ibu-ibu, mbok-mbok gini itu juga ada ininya nggak sih Pak? Biar istilahnya tuh ini tuh masakan Jawa tradisional, Ya. mereka ahlinya juga gitu nggak sih, Ya, Pak? karena mereka memang identik dengan masakan-masakan tradisional Jawa, baik juru masak, terus kemudian yang lainnya itu sudah identik dengan masakan Jawa. Jadi rasanya insya Allah Jawa banget gitu loh. Ya. Orisinil ya. Iya. Orisinil ya. Orisinil Jawanya itu Yang masih bikin mbok-mbok tadi berasa ya. Masih kental. Nasi bancaan dan nasi berkat hadir tak hanya untuk mengenyangkan perut, tapi lebih dalam sebagai simbol kuatnya ikatan sosial, religiusitas yang tinggi, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dari generasi ke generasi.
Dari sebuah kesederhanaan, lahirlah sebuah keistimewaan. Nah, nasi berkat dan juga nasi bancakan ini bagi masyarakat Wonogiri dan sekitarnya sebenarnya nggak cuma sekedar kuliner atau masakan biasa, tapi di sini juga menjadi sebuah doa, harapan, kebersamaan itu tersimpan dalam satu bungkus makanan ini. Jadi ada guyup rukunnya antar warga. Dari sebuah kesederhanaan ternyata lahirlah makanan yang membawa berkah dan terbukti loh ketika dijual ternyata membawa berkah seperti sekarang ini.